Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama mempelajari pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca, mari bersama kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Maha besar Allah, Raja kehidupan, kami mengucap syukur karena saat ini kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menerima pengajaran-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami sehingga kami menerima pengajaran supaya hidup kami dapat menjadi hidup yang dipersembahkan dalam hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terima dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15 yang demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama menerima pengajaran melalui firman Tuhan dari surat kepada orang-orang Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat 15 yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghindari akar kepahitan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan akar kepahitan? Dalam konteks ayat ini, akar kepahitan dapat dipahami sebagai sikap atau perasaan pahit yang merasuki hati dan pikiran kita karena berbagai alasan, seperti kekecewaan, ketidakadilan, atau pengkhianatan. Kepahitan ini bisa tumbuh di dalam diri kita tanpa kita sadari, mengakar dalam pikiran, emosi, dan sikap kita akhirnya terpengaruh. Saudara, kepahitan bukanlah sesuatu yang hanya akan mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga dapat berdampak buruk ke dalam hubungan kita dengan orang lain. Karena akar kepahitan ini menghalangi kasih dan pertumbuhan rohani kita. Kepahitan membatasi kemampuan kita untuk menerima serta memberikan kasih kepada sesama kita. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan rohani kita. Selanjutnya, kepahitan juga meracuni komunitas. Kepahitan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa meracuni komunitas atau gereja di mana kita berada. Sikap negatif kita dapat mempengaruhi orang lain dan menyebabkan ketegangan serta konflik. Saudara, lalu bagaimana kita dapat mengatasi akar kepahitan di dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah obat yang ampuh bagi kepahitan. Ketika kita memahami bahwa kita tidak pantas menerima kasih-Nya, tetapi Dia memberikannya kepada kita dengan penuh kasih. Kasih inilah yang kemudian mengubah hati kita. Yang kedua, saudara, memilih untuk mengampuni. Memilih untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti atau mengkhianati kita adalah langkah penting dalam mengatasi kepahitan. Pengampunan adalah tindakan yang membebaskan kita dari belenggu kepahitan. Dan yang ketiga, saudara, hal yang bisa kita lakukan mengatasi kepahitan tentu adalah mendekat pada firman Tuhan. Karena melalui pembacaan, melalui meditasi pada firman Tuhan,
kita dapat menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi yang menjadi sebab dari kepahitan kita. Dan yang terakhir adalah bersama-sama mengatasi kepahitan. Sebagai orang-orang yang dipanggil hidup dalam persekutuan orang percaya, kita dipanggil untuk saling mendukung dan mendoakan satu sama lain dalam proses penyembuhan dan pemulihan dari kepahitan. Marilah saudara, kita berkomitmen untuk berdoa dan mendukung saudara-saudara kita yang sedang mengalami kepahitan dengan doa, kehadiran, dan kasih, serta mengutamakan kasih dalam setiap tindakan serta kata-kata kita, sehingga kita dapat membangun komunitas, membangun keluarga, membangun gereja kita dengan penuh kasih serta pengertian. Amin.